Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Teguh Yono, yang akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat akun dan mengisi akun-akun kita dengan informasi-informasi terkait dengan data pribadi, sehingga kita bisa mengikuti program dari Kemenaker dalam Pasar Bursa Kerja. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video tutorial sebelumnya, bahwasanya untuk bisa memasuki Pasar Bursa Kerja kita harus memiliki akun, dan cara mendaftarnya sudah dijelaskan secara detail di tutorial sebelumnya. Nah, saat ini kita akan mencoba bagaimana masuk dalam akun yang sudah kita buat. Di sini kita boleh memasukkan email atau nomor HP. Kita coba dengan nomor HP. Kemudian kita masuk dengan password. Ya, kita sudah masuk dengan password. Nah, inilah tampilan di akun-akun kita. Jadi kalian nanti dengan akun itu kalian bisa mengganti foto. Caranya dengan ini, lihat profil ya. Nah, di sini kalian bisa mengupload foto dengan ngeklik gambar kamera ini, kemudian edit profil. Ini edit profil biodata. Kita bisa dengan klik kita bisa mengetik atau menuliskan nama lengkap secara detail, kemudian tempat tanggal lahirnya di mana, kemudian kalau sudah baru disimpan. Nah, selain itu juga kita memasukkan alamatnya di sini. Ya, di sini tipe lokasi di mana, dalam negeri, provinsinya di mana, sebutin Kabupaten Bekasi, tinggal di berapa bulan dan sebagainya. Kalau sudah baru disimpan. Kemudian di profil itu kita bisa mencantumkan juga nah, ini misalnya datanya di mana, alamatnya dan sebagainya ya, alamatnya di mana. Lakukan itu. Kemudian setelah itu kalian bisa memasukkan pendidikan di mana, lulusan mana, dari mulai ini bisa pendidikan ini bisa ditambah di ketika kita ngetik misalnya dari SD-nya mana. Ini kan kebetulan yang patutku masukin baru S2-nya. Ya, ini S2-nya. Jadi kalau kita mau menambahkan lagi bisa sekolahnya di mana, misalnya ini Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, waktu itu misalnya bidang studinya
ini tambahkan. Singkatnya apa? S1. Nah, di sini tahun 905 lulusnya 199. Dengan tambahkan. Ya. Oh, ada lagi di bawahnya. Oh, belum ada. Nah, kita ketikkan ini deskripsinya apa. Misalnya kita ketik tuh. Kalau enggak usah, nggak apa-apa karena di sini nggak wajib. Tambahkan. Ya. Nah, itu tambahkan. Berarti di sini ada. Kalau misalnya kita ingin menambahkan lagi SMA-nya, SD-nya, ya berarti tinggal menambahkan di tanda pada tanda tambah ini. Ya, kalau kita teman-teman ada yang lulusannya dari SMK, ya berarti SMK jurusannya apa, kemudian SD-nya, SMP-nya, SD-nya dan sebagainya. Dan ini teman-teman juga bisa menambahkan dalam bentuk scan ya, PDF gitu ya. Ini bisa diklik, bisa ditambahkan tadi. Pada saat ini misalnya ini kalau pengen nambahin jadi diklik, diedit. Nah, ini di sini tambahin. Kasih terus kemudian nanti ini ada namanya proses upload ijazah. Ya, karena teman-teman mau melamar artinya memang harus mengupload ijazah-ijazah itu secara detail, dokumen-dokumen supaya perusahaan lebih yakin bagaimana ketika melihat profil teman-teman, mereka lebih yakin sehingga ketika sesuai mereka akan bisa memanggil teman-teman dan menghubungi teman-teman untuk diproses selanjutnya. Kira-kira begitu. Nah, kemudian di sini juga ada pengalaman kerja.
pengalaman kerja bagi yang fresh graduate berarti tidak mungkin yang bisa dimasukkan adalah pengalaman PKL misalnya, berarti ngeklik di sini sama ditambah. Nah kemudian kalau sudah punya pengalaman ada beberapa tempat misalnya pernah di PT A 1 tahun, PT B 6 bulan atau 9 bulan boleh. Tapi sekiranya teman-teman baru bekerja cuma 3 bulan, saya pikir tidak perlu dimasukkan di profil Anda karena nanti bisa menimbulkan image yang kurang bagus. Misalnya baru 3 bulan, sebulan, itu menunjukkan bahwa teman-teman bisa dianggap orangnya kurang bagus di dalam bekerja gitu. Jadi itu harus hati-hati. Nah, kemudian di sini teman-teman juga bisa masukkan jenis-jenis pelatihan yang sudah diikuti. Kalau punya misalnya pernah setelah lulus SMK kemudian mengikuti pelatihan di PLK atau di lembaga-lembaga lain yang untuk meningkatkan kompetensi, silakan dimasukkan dan tadi ditambahkan scan dari sertifikat dan sebagainya. Kemudian di bawahnya juga ada sertifikasi teman-teman bisa menambahkan di sini Pak Teguh kemudian sebagai asesor itu masukin. Misalnya teman-teman telah mendapatkan sertifikat dari LSP P1 ya silakan ditambahkan di sini bidang apa. Kemudian pencapaian-pencapaiannya apa yang sudah dicapai selama ini. Misalnya pernah berprestasi bidang apa boleh silakan. Terus kemudian di sini bahasa boleh ditambahkan. Bahasanya apa? Bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, ini bisa ditambahkan juga. Lalu di sini keahliannya apa silakan dimasukkan. Nah, dengan demikian dengan mengisi semuanya secara lengkap nanti teman-teman bisa bisa akunnya bisa dilihat oleh pencari kerja gitu. Nah, nanti di sini juga teman-teman bisa memasukkan pelatihan yang mendapatkan pelatihan. Di sini ada pelatihan yang ditawarkan oleh Kemenaker dan kemudian bisa diikuti gitu ya. Di sini ini ada pelatihan yang direkomendasikan. Di sini ada menu-menu pelatihan buat roti, kemudian pelatihan desainer pembuatan desain grafis. Kemudian di sini juga ada komputer asisten, kemudian di sini menjahit, kemudian di sini praktik Office Advance. Banyak jenis-jenis pelatihan yang bisa diikuti oleh teman-teman dan ini gratis ya, ini gratis. Jadi nanti tinggal klik kemudian daftar. Kemudian teman-teman juga di sini juga data lamaran kita yang sudah di mana saja PT yang sudah dilamar di sini akan kelihatan. Ini kemarin Pak Teguh coba melamar di Fumira sales engineer, kemudian saya melamar. Nah, ternyata ini di sini ada riwayat lamaran yang sudah Pak Teguh kirim. Ya. Nah, gimana cara setelah akunnya tadi sudah jadi, teman-teman bisa di sini bisa mencari jenis-jenis pekerjaan itu di sini di Career Hub. Ya, ini contoh saya klik ya, ini Career Hub.
Di Karir Hub ini kita bisa mencari jenis-jenis pekerjaan yang kita inginkan apa gitu ya. Misalnya kita ingin di bidang operator gitu ya, bidang operator. Nanti di sini kita bisa masukkan nih operator nih, lowongan pekerjaannya. Lowongan pekerjaannya 138.000, perusahaannya sekian. Nah, kemudian nanti kita search. Nah, maunya di lokasi mana? Misalnya kita cuman batasin Bekasi, bisa nggak? Ya, masih Jawa Barat bisa, ya. Nah, cari. Ya, di sini nyari nih. Bekasi Jawa Barat operator. Oh, lowongannya belum ditemukan. Misalnya kita ganti nih. Nah, di sini muncul nih, misalnya safety supervisor misalnya nih. Kita klik. Nah, nanti di sini di mana nih pekerjaannya nih? Oh, di PT ini gajinya sekian, persyaratan sekian. Nanti kalau kemampuannya apa nih? Keterampilan yang dibutuhkan Microsoft Office misalnya. Belum menikah. Nah, nanti karena kita sudah punya akun, nanti di sini tinggal klik saja. Ini tinggal klik lamar sekarang. Nah, kita tinggal klik karena kita sudah punya akun, kita sudah punya biodata, dan sekiranya lowongan kerjaan ini sesuai dengan bidang kita tinggal bisa klik saja lamar pekerjaan. Apakah lanjut? Lanjut misalnya. Nah, kalau sekiranya, nah ini menunggu jawaban atau batalkan apa namanya nih? Batalkan lamaran. Nah, gitu ya. Oke teman-teman, kira-kira itulah menu yang ditampilkan di apa namanya di siapkerja.kemenaker.go.id. Nah, untuk bisa melamar kita bisa lewat tadi Karir Hub ya, Karir Hub. Nah, kalau Skill Hub ini kita lihat satu-satu nih. Apa nih Skill Hub nih? Nah, kalau Skill Hub berarti ikuti pelatihan dan tingkatkan keterampilanmu sekarang. Artinya di sini banyak menu-menu jenis-jenis pelatihan, lembaga pelatihan, peserta pelatihan. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang pelatihan, mendapatkan lembaga pelatihan yang ada di sekitar kita atau yang bisa menawarkan pelatihan. Kemudian ini mendapatkan informasi ini jumlah peserta pelatihan yang sudah terdaftar. Jadi nanti teman-teman bisa melihat pelatihan-pelatihan apa saja di menu. Itu ada 5.956 jenis pelatihan yang disiapkan oleh 8.092 lembaga pelatihan, dan saat ini sudah diikuti oleh
7.741.297 peserta. Jadi di sini juga ada program baru nih yang bisa diikuti oleh teman-teman. Oke, teman-teman, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Informasi ini mudah-mudahan bisa membekali teman-teman untuk menyiapkan diri untuk bisa gabung di pasar bursa kerja yang disiapkan oleh Kemenaker Republik Indonesia dengan cara membuat akun di kemenaker.go.id. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.